Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta mengi'rab kitab Matan Takrib, yaitu menggunakan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Takrib. Jadi sekarang kita sudah sampai pada pasal tentang mengusap sepatu. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula ini satu pasal. Wal mashu 'alal khaffaini jaizun. Bermula mengusap di atas dua sepatu itu hukumnya boleh. Dua-duanya harus dua-duanya diusap. Kalau salah satu maka tidak boleh. Bisalah satu syara'itah, dengan 3 syarat. Jadi syara'itah harusnya, bukan syara'itih. Dengan 3 syarat. Bermula yang jadi ini ayat mubtadi'ah kita jadikan khabar dari mubtada' mahdzuf, takdirannya al-awwal atau ahaduha. Yaitu pertama, yaitu hendaknya memulai seseorang itu lubsuhuma, itu memakai kedua sepatu itu ba'da kamalit taharati, setelah sempurnanya bersuci. Jadi kalau mau mengusap sepatu itu artinya sholat dengan memakai sepatu itu syaratnya ada 3. Pertama, ketika memulai menggunakan sepatu itu sudah dalam keadaan kita berwudu. Berwudu dulu baru memakai sepatu. Bukan sepatu dulu baru kita usap, itu bukan seperti itu ya. Wa an yakuna satrani, hendaknya ada 2 sepatu itu menutup li mahalli ghuslil fardhi minal qadamain, jadi kedua sepatu itu menutup bagian-bagian yang wajib terkena air dari kaki, yaitu dari telapak kaki sampai kepada kedua mata kaki. Maka sepatu itu harus menutup dengan sempurna kedua mata kaki kita. Walaupun dia sepatu itu tembus pandang, bening lah gitu. Yang penting dia menutup dan kuat, bukan sepatu ecek-ecek ya. Wa an yakuna mimma, dan ada hendaknya setelah kita sudah berwudu, sepatu itu menutup tempat yang wajib terkena air. Dan ketiga, an yakuna, ada hendaknya kedua sepatu itu mimma, terbuat dari sesuatu yang mungkin untuk tatabu, yaitu berjalan ke sana kemari, al-masyi alaihima, di atas kedua sepatu itu. Jadi sepatu itu harus kuat walaupun tembus pandang misalnya. Nah, jadi kalau dia hanya sekedar menutup sedikit, mungkin kita pakai sepatunya sepatu plastik yang kresek atau gimana, itu tidak bisa seperti itu. Jadi sepatu itu harus kuat dipakai untuk berlari ataupun berjalan-jalan ke sana kemari. Itu 3 syarat untuk memakai khuf. Nah, wayam sahul muqimu, dan mengusap oleh seorang yang mukim. Mukim artinya orang yang tidak sedang berpergian. Jadi dia diam di rumahnya, di kampungnya. Nah, kalau dia mau sholat menggunakan sepatu, maka dia mengusap. Seseorang yang mukim itu yauman walailatan, itu 1 kali 24 jam. Wal musafir, sedangkan untuk musafir salasata ayamin, yaitu berlaku 3 kali 24 jam bila yalihinna, dengan semua malam-malamnya. Wa btida'ul mudati, dan mulai menghitung dan mulai terhitung menggunakan sepatunya itu minhin, ketika dia itu hini yuhdis, ketika dia sudah berhadas, ba'da lubsil khuffaini, setelah memakai 2 khuf itu. Ketika dia sudah wudu dia memakai sepatu.
Dia sholat terus dia mengerjakan aktivitasnya, lalu dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ketika dia batal kentut atau memegang istrinya atau gimana, dia batal wudhunya, maka ketika itulah dia dihitung jamnya. Misalnya jam 8 dia kentut misalkan jam 8 pagi, maka jam 8 pagi itu besoknya itu sudah nggak bisa dia memakai untuk sholat. 1 kali 24 jam itu untuk mukim. Fa'in masaha. Nah, belum lanjut. Soalnya tadi kan mukim. Nah, untuk yang musafir itu 3 kali 24 jam. Misalnya hari Senin itu dia memakai sepatu, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, berarti hari Rabu adalah batas terakhir kalau orang itu musafir. Kalau dia lebih 3 hari maka harus diulang lagi. Ya, dibuka lagi, wudhu lagi, baru pasang lagi. Fa'in masaha, maka jika mengusap seseorang fil hadari di waktu mukim, maksudnya ini semasafara, kemudian dia bermusafir. Misal dia ini mukim, pakai udah pakai sepatu, udah batal juga kan, udah dihitung lah anunya, sudah masuk hitungannya, sudah jamnya. Misalnya seperti tadi jam 8. Nah, dia memakai hub jam 8. Dia kentut jam 8. Jadi dihitung kan seperti tadi jam 8. Jam 10-nya ternyata dia mau pergi bersafar, untuk safar ternyata. Au masa fi safari, atau dia ketika sedang safar, summa aqama, ketika dia safar, dia ini memang dia safar, terus dia memakai hub, sudah dihitung waktunya, kemudian dia kembali lagi mukim. Kalau dia posisi 2 seperti ini, atau memasah mukimin, maka dia menyempurnakan akan basahan mukim, yaitu berlaku 1 kali 24 jam. Nah, kalau kurang penjelasannya bisa diulang videonya. Wa yabtulul mashu, dan batal hal usapan bisalah satu asya, dengan 3 perkara. Apa yang membatalkan usapan? Pertama, bi khal'ihima, yaitu dengan mencabut salah satu dari keduanya, atau mencabut keduanya atau salah satu keduanya. Kita sudah pakai hub, tapi kita lepas satu, maka tetap saja dia batal usapannya. Nah, itu pertama. Wang qadha ilmu dati, dan selesainya masa sudah 1 kali 24 jam. Sudah, berarti itu sudah membatalkannya. Itu untuk mukim. Kalau untuk musafir 3 kali 24 jam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa ma yujibul ghusla, ada sesuatu yang mewajibkan akan mandi. Misalnya junub. Ketika dia sudah memakai tetapi dia junub, maka otomatis batal usapannya dan harus mandi dulu baru memasangnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat dalilnya. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, nomor 5. Catatan kaki nomor 5. Wa dalilu jawazihi, dan bermula dalil kebolehannya mengusap itu hadisu katsiratun, ada hadis-hadis yang banyak. Minha, sebagian dari hadis yang banyak, marawa al-Bukhari, sesuatu yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, wa labzulahu, dan lapas hadis ini bagi milik Bukhari. An Jaririn, dari Jarir radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya iya, Jarir itu kencing sama tawadhu, kemudian beliau berwudu, tawadhu wa masaha ala khuffaihi, kemudian Jarir ini mengusap atas 2 sepatunya. Faqila lahu, maka dikatakan orang baginya, taf'alu hadza, apakah kamu mengerjakan itu? Faqala, maka Jarir menjawab, na'am, iya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, aku telah melihat akan Nabi, beliau kencing sama tawadhu, kemudian beliau tawadhu, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffai, dan beliau kemudian mengusap atas 2 hubnya. Ini dalil pertama. Dengan setelah bersuci, memakai hub itu setelah bersuci. 6. Rawah al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim,
Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Syu'bah Mughirah di sini, kuntu, dulu aku pernah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bersama Nabi zata lailatin, pada satu malam, fi masirin, di sebuah perjalanan, fa afraqtu alaihi minal idawah, mungkin maksudnya ini diisikan air lah gitu kan. Faghasala wajhahu, maka beliau Nabi itu membasuh akan wajahnya. Wa ghasala dhira'ihi, dan membasuh akan dua tangannya. Tangan apa namanya nih di atas pergelangan ini, zira'nya. Saya lupa apa bahasa Indonesianya. Apa namanya? Zira'nya dah. Wa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Sama itu, kemudian aku menunduk, kata Mughirah, li anzi'a, agar aku cabuti khufaihi, akan kedua sepatunya Nabi. Faqala, maka Nabi berkata, da'huma, tidak usah kamu lepaskan, biarkan saja. Fa ini, karena aku, kata Nabi, adkhaltuhuma, aku memasukkan kedua kakiku ini ke sepatu itu, tahirataini, dalam keadaan suci. Fa masaha alaihima, maka kemudian Nabi mengusap atas keduanya khuf. Nah, itu dalilnya. Ini semua ada dalilnya. Nah, ini tentang 3 hari 3 kali 24 jam, nomor 1. Rawa Muslim wa ghairuhu, meriwayatkan Imam Muslim dan selainnya Imam Muslim. An Syuraih bin Hani, qal, ia berkata Syuraih, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendatangi akan Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya, as'aluha, aku hendak bertanya kepadanya tentang anil mashi alal khafaini, tentang mengusap di atas dua sepatu. Faqalat, ia berkata Aisyah, i'ti aliyan, datangilah alamu akan Sayyidina Ali. Fa innahu a'lamu, maka sungguh Sayyidina Ali itu lebih mengetahui bihada, tentang perkara ini, mini, daripada aku. Karena yusafiru, soalnya Sayyidina Ali itu sering berpergian ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, maka kata Syuraih, maka aku bertanya kepada Sayyidina Ali. Faqala, lalu Sayyidina Ali menjawab, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan salasa ayamin, akan 3 hari, walayaliyahan hunna, dan 3 malamnya, lil musafiri, bagi musafir, wa yawman wa lailatan, dan 1 kali 24 jam, lil muqimi, bagi orang mukim. Nah, itu dalil tentang waktu. Sekarang yang apa nih? Yang mewajibkan mandi, hal-hal yang membatalkannya, 3, salah satunya ini nih, yang menyebabkan, misalnya dia itu junub, yang menyebabkan wajib mandi, itu berarti membatalkan hukmnya. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Qala ta'ala, benar kan nih? Nomor 2 nih. Rawa At-Tirmidzi, meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa lafzulahu, dan lapas baginya Imam Tirmidzi, an Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan ianya Nabi kepada kita, idza kunna musafirin, apabila kami sedang berpergian, sedang safar. Apa diperintahkan? An namsaha, untuk kami sapu ala khifafina, yaitu di atas hub-hub kami, wala nanzi'aha, agar kami tidak mencabutinya sepatu itu, salasata ayam, akan 3 hari, min go'itin, dari go'it, ba'abe, wa baulin, dari buang air kecil, wa naumin, dan tidur, illa min janabatin, kecuali dari junub, maka kami diperintahkan untuk membukanya. Seperti itu jadi maknanya. Nah, seperti itulah sekelumit tentang membuka atau mengusap tentang hub. Sekarang kita i'rab. Faslun, ini khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya hadza wa ibtida al-mashum, mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, ala huruf jar, hufa ini majrur bi ala, tanda jar ya.
karena isim tasniyah jaizun khabar marfu tanda rafa dhammah. Bi salasati, bi huruf jar salasati majrur dengan bi, syara'it salasati mudhaf, syara'ita majrur salasati mudhaf, syara'ita mudhafun ilaih majrur dengan dhammah. Apa namanya, syara'ita di sini majrur dengan fathah. Karena wazan syara'ita itu tidak menerima tanwin. An yabtadi'a di sini an huruf nasab, yabtadi'a fi'il mudhari mansub dengan an. Jadi di sini yabtadi'a pada mahal rafa dari mubtada mahdhuf takdirannya al-awal. Jadi takwilan masdarnya adalah al-awalu ibtida'u. Yaitu al-awalu ibtida'u lubusu. Jadi ini jadi khabar dari mubtada mahdhuf. Lubusu di sini lubusa jadi ini maf'ul dari lubusa mudhaf, huma mudhafun ilaih. Mabni di dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Lubusa mudhaf, huma mudhafun ilaih. Ba'da di sini zarab mabni di atas fathah, kamali jar majrur, bukan ba'da mudhaf, kamali bukan kafan, ini kamal ini. Ba'da mudhaf, kamali mudhafun ilaih, kamali mudhaf, at-taharati mudhafun ilaih. Wa an yakuna wa atab an yakuna fi'il mudhari nakis. Di sini mansub dengan an, tanda nasabnya buang nun. Karena ini isim karena ini fi'il mudhari yang menunjukkan dua. Satirani yakunani, ini yakunani isimnya kembali kepada khob. Satirani di sini khobarnya, khobar nasab tanda nasabnya ya, karena isim tasnya. Li mahali, li huruf jar mahali majrur dengan lam. Mahali mudhaf ghasli mudhafun ilaih, ghasli mudhaf fardi mudhafun ilaih. Minal qadamain, min huruf jar, al qadamain majrur dengan min tanda jar ya. Wa an yakuna wa atap an yakuna di sini jumlahnya ini atap kepada ayakuna di atas. Min dan min huruf jar, ma di sini isim mausul pada mahal jar majrur dengan min. Yumkinu fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah litajarrudi an nasibi wal jazmi. Tatabu di sini fa'il dari yumkin, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Tatabu mudhaf, al-masyi mudhafun ilaih. Alaihima, ala huruf jar, hima dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan ala. Wa yamsahu wa atap yamsah fil mudhari marfu tanda rafa dhammah litajarrudi an nasbi wal jazmi. Al muqim fa'il marfu tanda rafa dhammah. Yauman wa lailatan, yauman di sini zarab zaman, wa atap lailatan atap kepada yauman. Wal musafiru wa atap, al musafiru di sini atap kepada mukim. Salasata ayamin, salasata di sini maf'ul dari yamsah. Maf'ul mansub tanda nasab, fathah salasata mudhaf, ayamin mudhafun ilaih. Bila yalihina ba huruf jar, layali majrur dengan ba, layali mudhaf, hinna dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar majrur dengan mudhafun ilaih. Wa ibtida'u wa atap ibtida'u di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah. Ibtida' mudhaf, al mudhaf mudhafun ilaih. Min huruf jar ini majrur dengan min. Ini yuhditsu di sini fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah litajarrudi an nasbi wal jazmi. Ba'da zaraf mabni di atas fathah pada mudhaf, lubsi mudhafun ilaih. Lubsi mudhaf, al khafaini mudhafun ilaih. Tanda jarnya ya karena isim tasnya. Fa ini fa tafsir, in di sini fi'il syarat, huruf syarat, masaha fi'il madi mabni di atas fathah. Fi huruf jar, al hadari majrur dengan fi.
Tsumma di sini huruf atap, safara atap kepada masa. Cuma safara di sini, ya benar. Atap kemudian dia safara fi'il madi lah gitu, mabni di atas fathah. Huruf atap masaha fi'il madi mabni di atas fathah. Fi huruf jar safari di sini majar dengan fi. Cuma huruf atap aqama fi'il madi. Atama jawab dari syarat fi'il madi. Masaha maf'ul dari atama, mansub tanda nasabnya fathah, masaha mudhaf muqimin mudhafun ilaih. Atap ya betul fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhammah li tajarrudi an jazimi wal nasibi. Al mashu fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Bi huruf jar salah satu majrur dengan bi salah satu mudhaf, asya mudhafun ilaih majrur dengan fathah karena tidak menerima tanwin. Bi huruf jar khal'i majrur dengan bi, khal'i mudhaf, hima dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Wa inqidha'il muddati wa atap, inqidha' di sini atap kepada khal'i, inqidha' mudhaf, al mudhaf mudhafun ilaih. Wa ma wa atap, ma di sini atap kepada khal'i, ma isim mausul, yujibu fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhammah li tajarrudi an nasbi wal jazmi. Al ghusla maf'ul yujibu, jumlah yujibul ghusla pada jadi silah ma, dhamir yang kembali ke yujibu jadi aid ma. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.